Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa taala menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita dimudahkan pula untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai, atau kita sudah membahas hadis yang ke-9 kalau tidak salah ya. Hadis ke-9 sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada hadis yang ke-10 pada bab yang pertama, babul adab. Kata penulis rahimahullahu taala, wa anhu darinya, ya darinya berarti sama seperti hadis sebelumnya ya. Tetapi yang benarnya hadis ini bukan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya, tetapi yang benarnya ini hadis dari sahabat Abu Hurairah. Jadi dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, Abu Hurairah sudah ma'ruf ya. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibnu Sahr, nama beliau. Adapun Abu Hurairah itu kunyah beliau, bukan namanya. Ya, tetapi beliau lebih terkenal dengan kunyahnya daripada namanya. Adapun namanya Abdurrahman ibnu Sahr. Dan Abu Hurairah ini jamaah sekalian, ya, sebelum beliau masuk Islam namanya Abdul Ghanam. Ada yang mengatakan Abdus Syamsi. Sebelum masuk Islam ya, namanya Abdus Syamsi atau Abdul Ghanam. Setelah beliau masuk Islam, dirubah namanya oleh Nabi. Jadi yang merubah namanya menjadi Abdurrahman itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dirubah namanya? Apakah setiap orang yang masuk Islam harus dirubah namanya? Tidak. Ya. Nanti dirubah namanya kalau namanya tidak baik atau bertentangan dengan agama. Ya. Jadi semua nama yang bertentangan dengan agama itu harus dirubah. Apakah dia masuk Islam atau sudah Islam memang?
Ya, selama nama itu bertentangan dengan agama, itu wajib untuk dirubah. Di antara nama yang tidak boleh dalam agama, bertentangan dengan agama, adalah nama yang menghambakan diri kepada selain Allah. Nama yang menghambakan diri kepada selain Allah. Seperti tadi, Abdus Syamsi, hambanya matahari. Itu tidak boleh. Menghambakan diri kepada selain Allah haram. Ya, walaupun sekedar nama. Jadi tidak boleh Abdul Syamsi hambanya matahari, Abdul Ghanam hambanya bulan. Yang benarnya itu harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah hambanya Allah, Abdul Rahman hambanya Ar-Rahman. Ya, Abdul Quddus, ya. Ya, itu baru benar, ya. Maka Nabi merubah Abdul Syamsi menjadi Abdul Rahman. Ya. Dan itu pilihannya Nabi untuk Abu Hurairah. Ya, dan nama yang paling bagus dalam Islam, nama yang paling dicintai oleh Allah itu dua. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu dua. Kata Nabi dalam hadis, habbul asma'i ilallah, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Ini dua nama yang terbaik. Ya. Nah, maka Nabi memberi Abu Hurairah dengan nama Abdul Rahman, sebab itulah nama yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Baik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Dan hendaklah saudaranya atau sahabatnya mendoakan orang bersin dengan mengucapkan yarhamukallah. Fa'idha qala lahu yarhamukallah, jika saudaranya itu mendoakan dia yarhamukallah, faliyakul, maka dia balik mendoakan lagi. Jadi orang yang bersin mendoakan balik dengan mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jelas ya? Jadi misalnya A bersin, maka A ini ketika dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah. B yang ada di dekatnya dia mendoakan A dengan mengatakan apa? Yarhamukallah. Setelah itu A mendoakan balik lagi B dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah, kalau tadi alhamdulillah jelas ya, alhamdulillah artinya segala puji hanyalah milik Allah. Ini orang bersin membaca itu. Kemudian saudaranya mendoakan dia yang bersin dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah senantiasa merahmatimu. Kemudian didoakan lagi yahdikumullah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepadamu. Wa yuslihu balakum, dan selalu memperbaiki hatimu dan keadaanmu. Nah, ini masyaallah. Baik. Jamaah sekalian, akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Jamaah sekalian, ini hadis ya kaitannya dengan adab bersin. Bagaimana adabnya Islam kalau kita bersin? Ya, jadi Islam itu semua aspek dibahas, ya. Sampai masalah bersin ada ajaran Islamnya bagaimana adabnya kalau bersin.
Nah di sini adabnya disebutkan, kata Nabi, idza atasa ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian bersin, maka adabnya apa? Satu, di sini disebutkan setelah dia bersin maka disunnahkan untuk membaca alhamdulillah. Itu sunnah itu, membaca alhamdulillah. Nah, dan ini bacaannya kalau bersin ya. Jadi yang sunnah dari Nabi, yang diajarkan oleh Nabi ketika bersin adalah alhamdulillah. Jangan baca yang lain. Karena ada orang bersin bukan alhamdulillah dia baca. Ya, ada orang bersin biasa sih, astagfirullah. Salah, keliru. Ya, atau dia baca bacaan yang lain selain alhamdulillah. Nah, jamaah sekalian, ada 3 bacaan yang sahih. Ada 3 bacaan yang sahih ya bagi orang yang bersin. Yang pertama, alhamdulillah. Ini sahih. Ini hadisnya tadi. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Bersin baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga hadisnya sahih. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, alhamdulillahi ala kulli hal. Boleh juga. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini hadisnya juga sahih, riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi, idza atasa ahadukum, kalau kalian bersin, falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanyalah milik Allah pada segala kondisi dan keadaan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, dan ini yang lebih panjang sedikit, ya, adalah membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Enggak panjang ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ini juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 ini boleh diamalkan. Ya, semuanya boleh diamalkan, terserah mau pilih yang mana. Yang mana lebih utama, yang mana lebih bagus? Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Ya, tentu yang keempat. Yang paling panjang itulah yang paling bagus. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Kata beliau, walladhi yataharrar minal adilla anna kulla dhalika mujzi'un. Sesungguhnya kata walladhi, dan yang terpilih dari dalil-dalil adalah sesungguhnya semuanya boleh dibaca. Itu tadi, semuanya itu tadi, 4. Yang terpilih dari dalil-dalil adalah semuanya itu sah, boleh untuk dibaca. Lakin akan tetapi makana aktsaru sana'an fahuwa afdal. Akan tetapi yang paling banyak pujiannya itulah yang lebih utama. Yang paling banyak pujiannya itulah yang lebih utama. Berarti yang mana tadi? Yang panjang sekali itu. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ini yang paling bagus kalau bisa ya. Nah, ya pernah ada sahabat baca ini ketika bersin. Dia baca ini ketika bersin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan ayyuhum yas'alu biha. Kata Nabi, saya melihat ada sekitar 30 malaikat berlomba-lomba. Ya, saya melihat ada sekitar 30 malaikat berlomba-lomba untuk membawa kalimat itu ke atas langit.
Ya, ketika ada sahabat yang membaca itu tadi, dalam sebagian riwayat disebutkan dalam sholat dia baca, maka Nabi bertanya, siapa tadi yang baca itu? Ketika bersih baca itu tadi, dia mengatakan saya. Maka di situ Nabi mengatakan, laqad tadaraha bid'atun wa thalathuna malaka ayyuhum yas'alu biha. Saya melihat ada sekitar 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk mencatat atau membawa itu kalimat untuk dibawa ke atas langit kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan mulianya kalimat tadi. Nah, jadi jemaah sekalian, intinya adalah ketika kita bersin adalah ada kalimat pujian, alhamdulillah. Nah, ya maka boleh ditambahkan, yang penting pujian. Adapun menambahkan kalimat lain yang bukan pujian, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Seperti misalnya dia menambahkan salawat, tidak boleh. Misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ceramah kayaknya. Ya misalnya, atau ada yang tambah alhamdulillah Allahu akbar. Ya, la haula, tidak boleh. Yang boleh hanyalah kalimat pujian yang semakna dengan alhamdulillah. Adapun adanya tambahan selain kalimat pujian itu tidak dibenarkan dalam agama, walaupun itu bagian dari zikir juga, tidak boleh. Kenapa jamaah sekalian? Sebab pernah ada orang bersin di dekatnya Ibnu Umar. Ada orang bersin di dekatnya Abdullah Ibnu Umar. Ketika dia bersin, dia membaca alhamdulillah. Terus dia tambahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia tambah salawat. Ya, barakallahu fikum. Maka Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar menegur dia, ini sahabat Nabi menegur. Ibnu Umar mengatakan, wa ana aqulu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ana aidan usalli mithlaka, lakin ma hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, indah sekali kalimatnya beliau. Apa kata Ibnu Umar? Saya bisa juga mengucapkan alhamdulillah, dan saya juga bisa bersalawat, saya juga bisa mengucapkan wassalatu wassalamu ala rasulillah seperti anda tadi, saya bisa juga. Ya, tetapi tidak seperti itu yang Nabi ajarkan kepada kami. Ya, maha kada, tapi tidak seperti itu allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak seperti itu yang Nabi ajarkan kepada kami. Ya, innama allamana an naqula alhamdulillahi awil hamdulillahi ala kulli hal. Akan tetapi Nabi hanya mengajarkan kepada kami ketika bersin untuk membaca alhamdulillah atau alhamdulillahi ala kulli halin. Ya, itu yang Nabi ajarkan kepada kami. Maka tidak perlu kita tambahi salawat. Ya. Dan perhatikan kalimat beliau, masya Allah, apa dia bilang tadi? Sesungguhnya saya bisa mengucapkan alhamdulillah, saya juga bisa bersalawat. Artinya apa? Artinya saya bukan anti salawat gitu. Saya juga bisa. Saya juga mau bersalawat, tapi tidak seperti yang Nabi ajarkan. Yang sebagian orang begitu ya, kalau diluruskan, dikritik misalnya, dia bilang apa? Kamu anti salawat ya? Bukan anti salawat pak, gitu. Ya, ketika diingatkan, tidak boleh, ya tidak boleh begini di kuburan, misalnya kan, haram begini di kuburan. Apa dia bilang? Memang ini anti ziarah kubur. Enggak, ya pahami dengan baik. Bukan ziarah kuburnya yang dilarang, bukan salawatnya yang dipermasalahkan gitu. Ya, tetapi Anda menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya gitu. Salawat itu ada tempatnya, bukan bersalawat ketika bersin. Kan begitu. Kapan bersalawat? Ya, bersalawat ketika disebut nama Nabi Muhammad. Silakan Anda bersalawat sebanyak-banyaknya. Bersalawat ketika hari Jumat. Kenapa? Karena ada hadisnya menganjurkan bersalawat di hari Jumat. Jadi tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau tempatnya di sini, di situ, jangan dibawa ke sana gitu. Ya, kalau bersin yang Nabi ajarkan memuji Allah, bukan bersalawat gitu. Nah, ya sebagai orang, masya Allah. Ya. Nah,
Ya, kalau mau azan misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dibaca kalau baca Al-Qur'an gitu. Jadi tempatkan, jangan kemudian berkata anti ta'awud ini. Dan bukan anti ta'awud, tetapi bacaan ta'awud itu dibaca bukan ketika azan, tapi dibaca ketika apa? Ketika membaca Al-Qur'anul Karim atau ketika terganggu oleh syaitan. Begitu. Jelas ya? Barakallahu fikum. Baik. Jadi yang dibenarkan ketika bersin hanya membaca pujian alhamdulillah ya, atau alhamdulillah ala kulli hal, atau alhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarak, dan seterusnya. Baik, jemaah sekalian, pertanyaannya, kenapa bacaannya alhamdulillah setelah bersin? Kenapa bukan astagfirullah? Kenapa doanya, bacaannya itu pujian kepada Allah? Jawabannya adalah karena bersin itu nikmat. Bersin itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bersin itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis, "Innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tatha'uba." Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai bersin dan membenci menguap. Ya, Allah menyukai bersin dan Allah membenci menguap. Maka bersin itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya nikmat, ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu tanda kesyukuran kita adalah dengan mengucapkan kalimat pujian alhamdulillah. Sebab kalimat alhamdulillah, kata Ibnu Abbas, kalimatu kulli syakir. Kalimat alhamdulillah adalah kalimatnya setiap orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Imam Ibnu Qayyim ada keterangan beliau terkait dengan bersin ya. Ya, kenapa dikatakan itu nikmat? Ya, ada keterangan beliau ya dari sisi kesehatannya. Beliau jelaskan dari sisi kesehatan itu luar biasa itu bersin. Ya, mungkin bisa dikaji oleh para dokter-dokter ini ya. Tapi Ibnu Qayyim sudah menyebutkan kesimpulannya. Beliau mengatakan ya, lamma kana al-atisu qad hasalat lahu bil utasi ni'matun wa manfa'atun, tatkala orang yang bersin ya mendapatkan nikmat dan manfaat besar dari bersinnya. Apa manfaatnya? Kata beliau, bi khurujil abkhirah, dengan keluarnya abkhirah. Abkhirah itu semacam apa? Semacam apa ya? Asap apalah? Asap apa ya? Asap atau kotoran-kotoran al-muhtaqina yang melekat fi dimaghi, di otak. Dia ada kotoran atau asap atau polusi atau apalah ya, melekat di otak ini, kata beliau. Kata beliau, allati law baqiyat fihi, yang mana jika kotoran itu melekat di otak, terus melekat di otak, ahdatsat lahu adwa'u usrah, maka bisa menyebabkan penyakit-penyakit berat nanti, kata beliau. Nah, maka jamaah sekalian ya, maka ketika orang bersin keluar itu bersamaan dengan bersin. Wallah, itu penelitian beliau ya. Itu penelitian beliau. Baik. Nah, intinya jamaah sekalian, bersin itu nikmat. Tapi kalau sudah lewat 3 kali, sudah pernah kita sebutkan ya, kalau sudah lewat 3 kali bersinnya, apa kata Nabi? Sakit dia. Ya kan? Kata Nabi, kalau sudah lewat 3 kali, fa innahu maskumun, maka dia flu. Kata Nabi, maka dia flu. Jadi yang nikmat itu 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah dari bersin itu, keluarnya kotoran-kotoran dari otak yang melekat di otak itu. Allah a'lam. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, nah, sekarang bagi orang yang berada di dekatnya orang bersin, apa yang dianjurkan kepadanya? Mendoakan ya, mendoakan. Ini sudah kita pernah bahas,
Mendoakan orang bersin apa hukumnya? Wajib. Sudah ada pembahasan yang pertama. Mendoakan orang bersin hukumnya fardu kifayah. Ya, hadisnya jelas. Kata Nabi, fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu. Maka wajib bagi setiap muslim yang mendengar saudaranya bersin ayyaqula lahu yarhamukallah, untuk mendoakan yarhamukallah. Jadi wajib hukumnya ya kita doakan saudara kita yarhamukallah. Dan mendoakan orang bersin yarhamukallah itu nanti didoakan kalau dia membaca alhamdulillah. Ya, kalau dia tidak baca alhamdulillah maka tidak didoakan. Nanti dia mengucapkan alhamdulillah baru didoakan. Kalau tidak juga tidak didoakan. Dan ini juga sudah pernah kita sebutkan hadisnya, yaitu ketika ada dua sahabat Nabi bersin di dekatnya Nabi, maka satu Nabi doakan, satu tidak. Maka yang satu yang tidak didoakan protes ke Nabi, ya Rasulullah, ya atasa fulanun fasyamattahu, fulan itu bersin, Anda doakan. Wa atastu, dan saya bersin, engkau tidak doakan saya, kenapa? Maka Nabi mengatakan, innahu hamidallah wa innaka lam tahmadillah. Sesungguhnya dia itu memuji Allah sementara engkau tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti didoakan yarhamukallah kalau dia apa? Kalau dia membaca alhamdulillah. Ustaz, kalau dia tidak baca alhamdulillah, misalnya dia baca astagfirullah atau baca lain, didoakan yarhamukallah, tidak juga. Nanti tepat bacaannya baru didoakan. Sebab seperti itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah diingatkan? Ya, bolehkah disuruh baca alhamdulillah supaya didoakan? Boleh? Boleh. Ya, boleh. Syekh bin Baz menyebutkan itu ya. Kata beliau, wala ba'sa bitambihi man lam yahmadillah. Tidak apa-apa mengingatkan orang yang bersin yang tidak membaca alhamdulillah, tidak apa-apa diingatkan supaya dia baca alhamdulillah. Kenapa? Di anna hada min babit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Sebab ini termasuk bentuk ta'awun, tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Ya kan begitu? Nah, ketika ada saudara kita bersin tidak baca alhamdulillah, kemudian kita suruh dia baca alhamdulillah, apa namanya ini? Berarti kita membantu dia untuk melakukan kebaikan. Sebab jamaah sekalian, membaca alhamdulillah itu kebaikan. Ya tidak? Membaca alhamdulillah ketika bersin kebaikan. Berpahala. Ya, alhamdulillah, kata alhamdulillah kalau dibaca itu berpahala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Bacaan atau ucapan alhamdulillah itu kelak di hari kiamat memenuhi timbangan. Luar biasa, bukan kebaikan kecil itu zikir alhamdulillah, tapi itu zikir yang kata Nabi akan memenuhi timbangan di hari kiamat. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min afdalil ibadi indallahi yaumal qiyamati alhammadun. Sesungguhnya di antara hamba-hamba yang paling afdal di sisi Allah di hari kiamat adalah hamba-hamba yang hammadun. Apa hammadun? Hamba yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Setiap dia selesai makan, alhamdulillah. Selesai minum, alhamdulillah. Selesai berpakaian, alhamdulillah. Bersin, alhamdulillah. Apa lagi? Pokoknya asal ada dalilnya alhamdulillah. Yang itu ya hamba yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, ketika ada saudara kita dia bersin, dia tidak membaca alhamdulillah, kata Syekh bin Baz, boleh untuk ditambih, boleh untuk diingatkan, dan ini bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Baik. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum. Nah, setelah apa tadi? Didoakan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin balik mendoakan. Ya kan? Orang yang bersin kemudian balik mendoakan saudaranya. Apa doanya? Tadi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepadamu
dan semoga Allah memperbaiki hatimu dan keadaanmu. Maknanya wa yuslih balakum artinya memperbaiki keadaanmu, asy-sya'nu wal qalb kata para ulama, memperbaiki urusanmu dan memperbaiki hatimu. Masya Allah. Ini luar biasa sebenarnya amalan-amalan Islam. Ya, dari bersin saja ini kita bisa mendapatkan kebaikan dan pahala. Ya kan begitu? Ketika kita bersin, kita baca alhamdulillah, dapat pahala tidak? Dapat. Terus saudara yang mendoakan dapat pahala tidak? Dapat pahala, karena ketika dia berdoa, doa itu kan ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah kata Nabi. Doa itu ibadah. Berarti orang yang berdoa sedang beribadah. Kalau orang beribadah dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Masya Allah. Dari amalan sepele ini, amalan sekecil ini, ya ternyata kita bisa mendulang pahala yang luar biasa. Ya, maka jangan kita pelit, jangan kita malas mendoakan orang bersin. Jangan malas ya. Sebagian kita kalau orang saudaranya bersin, diam-diam. Padahal sebenarnya kesempatan di situ untuk kita meraih keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, ini selesai hadis tentang adab bersin. Ada tambahan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan orang yang bersin. Ada tambahan yang saya pikir penting untuk kita sampaikan juga. Di antara adabnya selain membaca alhamdulillah tadi kalau bersin, di antara adabnya adalah ketika bersin itu adabnya adalah apa? Tutup mulut. Itu adab. Kalau bersin tutup mulut. Apakah menutupnya pakai tangan atau menutup pakai tisu atau apa? Pokoknya mulut ditutup. Dan suara dikecilkan. Suara dikecilkan. Bukan ditahan, jangan ditahan. Bersin jangan ditahan. Keluarkan bersinnya. Tapi ingat suaranya jangan terlalu over. Sampai satu RT dengar, sampai orang tahu bersinnya Nur. Kenapa? Khas dia kalau bersin. Ya, satu kompleks dengar misalnya. Nah, itu tidak beradab itu ya. Jadi kalau bersin itu ditekan suaranya, tapi bukan ditahan, jangan ditahan. Ya, beda kalau menguap. Kalau menguap harus ditahan. Usahakan tidak menguap. Kalaupun terpaksa harus menguap tidak bisa ditahan, maka jangan sampai ada keluar suara walaupun sedikit, dan mulut ditutup juga. Itu kalau menguap adabnya kan? Ya. Tapi kalau bersin tidak, jangan ditahan. Tetapi apanya yang ditekan, suaranya yang ditekan. Ini ada hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bukan Rasulullah, ya. Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan. Apa kebiasaan Nabi? Jika beliau bersin, ghatta wajhahu, maka beliau menutup mukanya biyadihi dengan tangannya. Begini ya. Maka Nabi menutup mukanya dengan tangannya. Mukanya maksudnya mulutnya. Ya, disebutkan mukanya karena tangannya orang Arab besar. Ya, sehingga ketika dia tutup mulutnya, ya kayak tertutup semua muka. Ya, jadi bukan maksudnya muka jadi muka, makanya ini terbuka, enggak. Ini yang penting karena di sini keluarnya ya. Nah, jadi Nabi SAW ketika bersin, beliau ghatta wajhahu biyadihi. Beliau menutup wajahnya dengan tangannya, au bisaubihi, atau menggunakan kainnya, menggunakan sapu tangan ka kain ka, wa ghatta biha sautahu, dan Nabi ya mengecilkan suaranya, merendahkan suaranya ketika bersin. Jelas ya? Nah, itu adab. Baik. Kemudian ada adab yang lain. Sini terakhir disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau berkata, wa min adabil atisi, dan di antara adab orang yang bersin adalah ayyahfidha bil atsi
sautahu adalah dia mengecilkan suaranya ketika bersin. Tadi hadisnya. Wa yarfa'uhu bilhamdi. Nah, ini artikan dari ketika dia bersin, suara bersinnya dikecilkan dan bacaan alhamdulillahnya dibesarkan. Gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau alhamdulillah kasih besar. Supaya apa? Supaya semua orang mendoakan. Nah, jadi bersinnya dikecilkan, bacaan alhamdulillahnya dibesarkan. Itu. Wa ayyughatiya wajhahu. Kemudian dia menutup wajahnya. Dia tutup wajah berdasarkan hadis Nabi tadi. Supaya apa? Di alla yabdua min fihi au anfihi ma yu'di jalisuhu. Supaya tidak keluar sesuatu dari mulutnya atau dari hidungnya. Itu. Yang mana ini pasti akan membuat tidak nyaman orang yang berada di dekatnya, gitu. Jadi ditutup supaya apa? Hikmahnya adalah supaya tidak keluar sesuatu dari mulut atau tidak terlihat sesuatu keluar dari hidung. Ya kan? Colo ame bolokna, ya kan? Ya, baru orang makan cendol misalnya, contoh. Ya, jadi itu hikmahnya. Kemudian berikutnya, ini penting, masya Allah. Kata beliau, wala yalwi unuqahu yaminan wala shimala lialla yatadarrara bidzalika. Dan dia jangan menoleh ketika bersin, jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Jangan menoleh kalau bersin. Selesai bersih baru menoleh. Jadi kalau sementara bersih jangan menoleh ke kanan atau jangan. Kenapa? Supaya tidak membahayakan dirinya. Supaya tidak membahayakan dirinya. Karena bisa berbahaya kalau sementara bersin baru menoleh ke kanan atau ke kiri. Nah, apa bahaya yang bisa timbul? Apa bahaya yang bisa timbul? Dijelaskan oleh ulama yang lain. Al-Imam Ibnu Arabi, salah satu ulama Maliki, yang menjelaskan, kata beliau, walau lawa unuqahu siyanatan li jalisihi lam ya'man minal iltiwa. Kata beliau, karena kalau dia menolehkan lehernya, memalingkan lehernya ke kanan atau ke kiri, ya, karena misalnya tujuannya apa? Supaya orang yang di dekatnya tidak kena, misalnya supaya tidak keciprat orang, akhirnya dia begini. Alasannya supaya orang di depannya tidak kena, akhirnya dia begini. Kata beliau, nah kalau dia seperti itu, dia menoleh ke kanan, menolehkan lehernya ke atau ke kiri, maka tidak aman. Tidak aman dari apa? Minal iltiwa. Tidak aman dari keseleo. Nah, itu kata beliau. Bisa terjadi keseleo pada ini leher. Wa qad syahadna man waqa'a lahu dzalik. Perhatikan kata Ibnu Arabi, sungguh kami telah menyaksikan ada orang seperti itu keseleo lehernya. Kami sudah saksikan dengan mata kepala kami ketika dia bersin, dia menoleh ke kanan atau ke kiri, akhirnya lehernya tidak bisa kembali keseleo. Nah, itu hikmahnya, barakallah. Karena kalau orang bersin itu goncangan itu ya. Itu goncangan luar biasa itu. Ya, barakallah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tadi, kenapa dibaca alhamdulillah? Karena ketika orang bersin itu bergoncang hebat badannya dan anggota tubuhnya normal. Tidak ada yang melenceng, tidak ada yang ini kan, kembali normal anggota tubuhnya padahal sudah kena goncangan. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah selesai hadis ini terkait dengan adab-adab bersin. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk hadis yang ke-11 terkait dengan adab-adab minum. Adab-adab minum. Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.